Selamat datang di materi geometri transformasi. Simak materinya baik-baik ya. Berikut ini adalah kompetensi inti dari materi geometri transformasi. Dan selanjutnya ada kompetensi dasar dari materi geometri transformasi. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Apa sih pengertian dari geometri transformasi itu? Geometri transformasi ialah sebuah perubahan posisi atau perpindahan dari posisi awal ke posisi lain. Ada berapa sih jenis-jenis geometri transformasi itu? Ada 4 jenis, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Yang pertama ada translasi. Translasi ialah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu, memindahkannya tanpa mengubah ukuran dan tanpa memutar. Berikut ini adalah visualisasi dari translasi. Selanjutnya adalah rumus dari translasi. Berikut adalah salah satu contoh soal. Tentukan bayangan dari sebuai segitiga ABC dengan koordinat titik A min 2, min 1, B min 1, min 4, dan C min 4, min 1 ditranslasikan sejauh T 3,4. Selanjutnya ialah pembahasan soal. Translasi sejauh T 3,4 berarti memindahkan setiap titik ke kanan sejauh 3 dan ke atas sejauh 4. Sehingga jika titik A min 2, min 1 akan menjadi titik A aksen yang baru setelah translasi dengan koordinat titik A aksen min 2 plus 3, min 1 plus 4, maka hasilnya ialah 1,3. Begitu juga titik B min 1, min 4 menjadi B aksen yang baru setelah translasi dengan koordinat titik B aksen min 1 plus 3, min 4 ditambah 4, maka hasilnya ialah 2,0. Dan untuk titik C min 4, min 1 setelah translasi menjadi C aksen dengan koordinat C aksen sama dengan min 4 ditambah 3, min 1 ditambah 4, maka hasilnya ialah min 1,3. Jadi bayangan segitiga ABC setelah manipulasi translasi T 3,4 akan menghasilkan titik baru yaitu A aksen 1,3, B aksen 2,0, dan C aksen ialah min 1,3. Yang kedua ada refleksi. Refleksi ialah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, gambar ini adalah visualisasi dari refleksi. Berikut ini adalah rumus dari refleksi. Berikut adalah contoh soal. Koordinat titik K 2, min 4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka koordinat dari bayangan yang terbentuk adalah. Selanjutnya ialah pembahasan soal pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Awal mula P memiliki titik X, Y yang direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka P aksen adalah titik Y, X. Sehingga titik K 2, min 4 menjadi K aksen sama dengan min 4,2. Yang ketiga ada rotasi. Rotasi ialah transformasi berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Berikut ini adalah visualisasi dari rotasi. Nah, rotasi memiliki rumus umum di bawah ini.
Sekarang kita akan bahas contoh soal berikut ini. Bayangan titik 4,-2 dirotasikan sebesar 90 derajat searah putaran jarum jam adalah. Nah, apabila titik P, X, Y akan dirotasikan terhadap pusat 0,0 dengan sudut minus 90 derajat, maka P aksen akan menjadi titik Y, min X. Sehingga P 4,-2 menjadi P aksen sama dengan min 2, min 4. Yang terakhir ialah dilatasi. Dilatasi ialah transformasi berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangunan geometri. Nah, berikut ini adalah visualisasi dari dilatasi. Nah, selanjutnya kita akan lihat rumus umum dari dilatasi. Nah, mari kita bahas soal di bawah ini. Diketahui titik sudut suatu persegi panjang ABCD A 2,1, B 5,1, C 5,3 dan D 2,3. Jika persegi panjang tersebut didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala, berapakah luas daerah bayangannya? Untuk menjawab soal tersebut, kita bisa lihat pembahasan soalnya. Yang pertama, kita tentukan panjang dan lebar persegi panjang ABCD dengan rumus panjang sama dengan BX dikurangi AX sama dengan 5 dikurangi 2 yaitu 3. Untuk rumus lebarnya, DY dikurangi AY sama dengan 3 dikurangi 1 yaitu 2. Adapun cara menghitung luas persegi panjang ABCD dengan mensubstitusikan rumus panjang kali lebar sama dengan 3 kali 2 yaitu 6. Jika persegi panjang didilatasikan dengan faktor skala 2, maka koordinat titik-titiknya akan menjadi A aksen 4,2, B aksen 10,2, C aksen 10,6, dan D aksen 4,6. Panjang dan lebar persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen setelah kita dilatasi tadi adalah P aksen sama dengan B aksen X dikurangi A aksen X menghasilkan 10 dikurangi 4 yaitu 6. L aksen sama dengan D aksen Y dikurangi A aksen Y sama dengan 6 dikurangi 2 yaitu 4. Untuk mencari luas persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen setelah didilatasi dengan memasukkan rumus P aksen kali L aksen yaitu 6 kali 4 sama dengan 24. Namun, kita juga bisa mendapatkan luas A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen dengan mengalihkan luas ABCD dengan K kuadrat. Sehingga luas bayangan K kuadrat dikali luas ABCD sama dengan 2 kuadrat kali 6 yaitu 24. Selanjutnya adalah penerapan geometri transformasi menggunakan aplikasi GeoGebra. GeoGebra dikembangkan oleh Marcus Hohenwarter pada tahun 2001. GeoGebra adalah program komputer atau software untuk membelajarkan matematika khususnya geometri dan aljabar. Nah, itu tadi sekilas tentang GeoGebra. Yuk langsung saja kita mulai cara mendownloadnya. Pertama, buka laman Google melalui Mozilla Firefox ataupun Google Chrome kalian. Selanjutnya, ketik geogebra.org/download di kolom pencarian lalu klik enter. Selanjutnya, akan muncul tampilan dari hasil pencarian lalu klik link yang paling atas. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini lalu klik download. Setelah selesai terdownload, kalian tinggal menginstal software GeoGebra tersebut. Dan selesai deh, sekarang kalian sudah punya software GeoGebra. Ada contoh soal translasi dengan soalnya, tentukan bayangan dari sebuah segitiga ABC dengan koordinat titik A -2, -1,
B-1,-4 dan C-4,-1 ditranslasikan sejauh T3,4. Kita bisa buat segitiga dengan memilih tools polygon. Kita bisa lihat toolsnya ada di sebelah pojok kiri, dan jika tidak ada pilihan polygon kita bisa klik more ya. Nah, kita klik titik A -2,-1, B -1,-4 dan C -4,-1. Sehingga segitiga yang terbentuk akan seperti berikut ini. Ini adalah label alfabet kecil, kita bisa hilangkan dengan cara klik kiri, kemudian setting, dan menonaktifkan show label pada kotak perintah. Kita bisa nonaktifkan satu persatu alfabet kecil ya, alfabet B dan C-nya. Kemudian bangun datar segitiga ini akan ditranslasikan sejauh 3,4, 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Kita bisa gunakan tools vektor, kemudian buat vektor sesuai translasi, digeser sejauh 3 ke kanan dan 4 satuan ke atas. Seperti berikut ini. Tiga satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Setelah itu kita pilih tools, transform, pilih translate by vector, kita pilih klik bangun datar dengan vektornya tadi, sehingga kita bisa dapatkan bayangan ABC, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Kita bisa melihat titik koordinat bayangan dengan mengklik simbol kalkulator, sehingga kita bisa lihat titik bayangan A aksen yaitu 1,3, B aksen 2,0, dan C aksen -1,3. Berikut contoh soal refleksi atau pencerminan. Sebelumnya kita buat titik terlebih dahulu, klik poin, kita tempatkan pada koordinat titik K tadi yaitu 2,-4. Seperti ini, dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka sebelumnya kita harus buat garis terlebih dahulu, yaitu dengan mengetikkan Y sama dengan X sehingga akan muncul garisnya seperti ini. Nah, kita akan refleksikan titik tadi, titik K, dengan garis Y sama dengan X. Kita pilih reflect about line, kita klik titik K tadi dan kita translasikan terhadap garis itu, dan akan terbentuk refleksi titik K yaitu K aksen -4,2. Sehingga jawabannya yaitu yang D. Berikut ini ada contoh soal dari rotasi atau perputaran. Sebelumnya, kita buat dulu pusat koordinat titik 0,0. Kita beri label dulu dengan kita pakai yang intersect. Kita bisa rename dengan hanya memunculkan koordinatnya saja. Dengan cara klik kanan, pilih setting, lalu pada bagian show label kita pilih value. Jadi hanya bisa memunculkan koordinatnya saja. Karena di sini kita akan mencari bayangan dari titik, maka pertama kita buat dulu titik A 4,-2. Langkahnya kita buat pakai poin. Kita bisa munculkan koordinatnya dengan cara klik kanan,
Setting, show labelnya kita pilih name and value. Titik ini kita akan rotasikan sebesar 90 derajat sesuai soal. Nah, untuk melakukan transformasi geometri, kita ke menu yang ada transformnya. Setelah ketemu, kita klik yang rotate around point. Setelah itu klik titik A di 4,-2 dan rotasi 0,0. Masukkan sudut 90 derajat. Karena soalnya tertulis searah putaran jarum jam, maka kita pilih yang clockwise. Pilih clockwise, klik OK. Nah, langsung muncul bayangan dari titik A, yaitu di A aksen min 2, min 4. Langkah pertama, setelah berada di tampilan ini, kita ambil tools point, kita gambarkan titik koordinat A 2,1, B 5,1, C 5,3, dan D 2,3. Lalu kita akan menggambarkan persegi panjang ABCD dengan klik tools polygon, kemudian klik titik A, hubungkan dengan titik B, hubungkan dengan titik C, hubungkan dengan titik D, dan kembali lagi ke titik A. Telah muncul gambar persegi panjang ABCD. Selanjutnya kita akan membuat titik pusat 0,0, kita kembali pada tools point, kita klik titik pusat 0,0 dan akan muncul titik E. Setelah itu kita milih tools dilatasi, yaitu kita pilih dari sini ada kata enlarge from point. Nah, kita pilih skala 2, kita klik OK. Lalu akan muncul bayangan titik A, yaitu A aksen. Lalu akan muncul titik B aksen, C aksen, dan D aksen seperti langkah sebelumnya ya. Kita akan menggambarkan persegi panjang dengan cara klik tools polygon, kemudian klik titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, dan kembali lagi ke A aksen. Nah, untuk mengetahui luas daerah bayangan dari persegi panjang ABCD dan luas dari persegi panjang ABCD tersebut, kita bisa cari dengan mencari bidang area persegi panjang ABCD, yaitu 6 satuan luas. Kemudian mengetahui luas bayangan dengan skala 2, kita klik saja pada bidang ABCD bayangan tadi dan muncul areanya yaitu 24 satuan luas. Nah, selanjutnya kita akan bermain kuis interaktif. Sebelum memulai kuis, yang pertama berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 2. Kerjakan soal-soal dengan jawaban yang benar. Dan 3. Baca dan pahami soal dengan baik dan teliti. Untuk melihat soalnya, jangan lupa scan kode QR di bawah ini. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga kalian dapat memahami materi geometri transformasi dengan baik ya. Sampai jumpa teman-teman.